Shalom pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam dimensi iman Kristiani. Dapat mengetahui dan mengenal kebenaran adalah kunci kemerdekaan hidup bagi orang yang percaya. Dimensi iman Kristiani setia hadir menemani pemirsa untuk memperluas wawasan kekristenan saudara. Topik diskusi kita minggu ini yaitu Injil atau materi pengembangan diri. Injil dan sifat karakter orang Kristen adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Keduanya adalah hubungan sebab akibat. Namun apa yang terjadi ketika pengembangan diri menjadi fokus utama dalam kehidupan seorang Kristen melebihi daripada Injil itu sendiri? Ketika Injil hanya dipakai sebagai aksesoris pendukung dan bukan yang terutama, apa dampaknya bagi kehidupan kekristenan kita? Mari kita temukan jawabannya bersama dalam diskusi kita kali ini. Bersama saya telah hadir di studio menemani diskusi kita bersama yaitu Bapak Nikodemus. Shalom Pak Niko. Shalom Bu Yunita. Dan tentunya narasumber kami yang terkasih yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait yang akan mengupas tuntas setiap permasalahan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom Yunita. Saudara yang kekasih, Injil memang sudah mengalami pergeseran luar biasa. Di zaman para rasul pun Paulus sudah sekiling kali menyindir orang-orang yang disebutnya memberitakan Injil yang lain. Lalu mereka untuk mengambil keuntungan dari pemberitaan Injil. Miris, tapi itu realitas sejak dulu kala. Yang menjadi penting adalah awas, jangan terjebak di tempat yang sama lalu Anda menjadi kalah. Kalau Paulus bisa mengidentifikasi dengan serius, mengkritik dan membongkarnya. Sampai Paulus memberi kalimat keras, kalau di Roma disebutnya mereka hanya memikirkan perutnya sendiri. Kalau di Korintus dia memakai istilah, mereka mencari keuntungan bagi dirinya. Nah, saudara-saudara, kalimat-kalimat yang terasa keras itu mau menggambarkan betapa seriusnya kebenaran dan tidak boleh dininabobokan. Saya khawatir kita terjebak di sana. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu. Saya minta Pendeta Nika, Pak Guru Injil Niko untuk berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk diskusi ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong untuk diskusi ini, sehingga kami semua dicerahkan dan diteguhkan dalam iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Guru Injil Niko juga akan membacakan bagi kita Matius pasal 15, ayat 7 sampai 11. Silakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, bagaimana adat istiadat Yahudi ditumbuh kembangkan menjadi sebuah pengajaran. Sehingga para imam misalnya pernah mengatakan begini, bahwa mengurus atau memberi uangmu, persembahanmu kepada imam itu jauh lebih terhormat ketika kamu memberi kepada orang tuamu. Jadi imam harus dinomorsatukan. Sehingga Yesus pernah mengkritik mereka lalu berkata, kalian ini mengatakan orang tua tidak mengapa dinomorduakan asal imam diperhatikan. Jadi sejak dulu kala imam sudah memanipulasi khotbah-khotbah mereka untuk mengambil keuntungan bagi diri. Sehingga banyak sekali anak-anak dengan sadar sebetulnya melanggar perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu gitu kan. Tapi mereka sudah tidak lagi hormat. Dengan dalih mereka menghormati Tuhan lebih luar biasa di dalam gereja. Aneh bin ajaib. Sebetulnya mereka tidak sedang pernah menghormati Tuhan. Mereka justru menghina Tuhan. Tetapi mereka tertipu dengan apa kalimat bungkusnya yang bungkus nama Tuhan. Sehingga ini menjadi kepentingan-kepentingan personal. Nah, karena itulah Yesus mengkritik orang-orang Yahudi lalu bilang, hai orang-orang munafik. Nah, istilah itu dipanggil. Munafik dikatakan dilakukan dua hal yang berbeda, seakan-akan benar tapi tidak. Ya. Maka dikatakan benar apa yang dikatakan Yesaya. Sejak dulu kala, ingat, jadi dari PL sampai ke PB sama saja. Bangsa itu, manusia itu berbuat dosa. Bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu percuma mereka beribadah. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, bangsa ini datang nggak ke rumah ibadah? Datang. Beribadah nggak? Beribadah. Memuji Tuhan? Memuji Tuhan. Doa? Doa. Kasih persembahan? Kasih perpuluhan juga. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan hatinya jauh dari itu. Kok bisa? Karena mereka melakukannya demi status dirinya.
Lah hati repotnya siapa yang tahu? Anda senyum tapi hati marah juga Anda ada yang ngerti, bukan? Semua kita biasa bermain sandiwara dalam kehidupan ini. Nah, itulah realita yang menjadi mengerikan di mana kemudian mereka memuji Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Emang Tuhan bisa dibohongi? Tapi itulah kejahatan agama. Sampai Tuhan pun dia pikir bisa dia bohongi. Itulah kejahatan orang-orang di dalam gereja. Sampai dia pikir Tuhan pun bisa dibohongi. Nah karena itu kita mesti hati-hati sekali loh. Jangan-jangan kita ada di dalam gereja dalam situasi yang salah di seperti itu sikap kita. Nah itu amat sangat berbahaya. Nah bagaimana dikatakan mereka ini percuma beribadah? Karena apa? Ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Istilah kita sekarang itu adalah bagaimana pengembangan diri. All about you. Nah misalnya. Kalau all about you, maka segala apapun haruslah sesuatu yang menyenangkan dirimu. Tapi Yesus bilang, tangkal dirimu. Waduh. Ini semua adalah tentang kamu. Tapi Yesus bilang, tangkal dirimu. Maka di sini Injil sudah jadi sangat berbeda. Kalau all about you, ini orang menjadi senternya, menjadi pusatnya. Tentu orang senang. Semuanya adalah tentang dia. Bagaimana dia hebat, luar biasa, ngasih perpuluhan. Oh dia jago, pelayanan, dia hebat, main musik, dan seterusnya. All about you. Kamu hebat. Tapi Tuhan Yesus bilang apa tadi? Injil. Tangkal dirimu. It's not about you. Waduh, mati ya. Jadi, benturan itu begitu keras. Nah, kita kan nggak suka kalau dikatakan sangkal diri. Yang kita suka adalah semua tentang diri. Nah, akibatnya saudara-saudara, kalau di semua tentang diri, maka saya merasa bahwa saya something yang bernilai tinggi luar biasa. Nah, itu sering juga dibungkus dengan kalimat, itu positif begitu ya. Tapi kalau sangkal diri bukan tentang kamu, jadinya negatif dong. Maka itu sebab positif negatif bukan soal benar salah sebetulnya. Kita harus hati-hati setengah mati. Ya, orang bilang positive thinking ya. Jadi kamu ini adalah tentang kamu, Tuhan kerja. No. Tuhan bilang mau ikut aku, sangkal dirimu. Itu nomor satu. Bukan mau ikut aku, jadi semua yang kau mau. Nggak ada ayatnya. Diberi berkelimpahan. Apa maksudnya? Baca baik-baik. Jadi jangan main comot ayat, lalu ditumpukan, ditarik dari konteksnya, lalu teks itu diterjemahkan berbeda dengan konteks. Itu jahat. Kita nggak boleh kan ya? Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, maka ajaran yang diajarkan itu adalah perintah manusia. Ya, jadi tidak ada all about you. Yang ada all about Christ. Ya. Lalu bagaimana kemudian di sisi lain kita mesti menumbuh kembangkan yang ada pada diri kita? Padahal kalau Injil itu adalah bagaimana kita menyerahkan kan gitu. Seluruh apa yang ada pada kita. Ini sudah berbeda lagi. Kalau bagaimana saya menyerahkan, Yesus bilang begini di dalam Lukas 17, dia kasih contoh bukan? Tentang hamba itu. Maka dia bilang sesudah mengajar itu seorang hamba pulang dari ladang, habis kerja nih. Lalu sampai rumah tuannya mau makan. Lalu bilang, aku mau makan. Dia nggak bisa bilang gini, aduh Tuan baru pulang dari ladang masih capek disuruh. Enggak, langsung dia ganti lagi pakaiannya, pakaian ladang dengan pakaian kerja di rumah. Ya, apa itu namanya? Yunita, celemek. Iya. Celemek lah begitu. Ya betul lah, celemek ya. Pakai pasang. Lalu dia kerja. Sesudah dia selesai kerja, tuannya makan. Ya. Apakah tuannya bilang terima kasih? Enggak. Langsung si hamba bilang, kalau kamu sudah kerja bagus sekali. Maka hamba ini jawab, tidak tuanku, aku ini hanya seorang hamba. Sudah semestinya aku kerjakan itu. Nah, itu Injil. Tetapi kalau di dalam kita, wah, kalau nggak bilang thank you aja lupa, mati kita. Karena semua kita suka pada basa-basi. Nah, ini yang jadi repot. Benar, tidak ada yang salah dengan ucapan terima kasih. Namanya orang ngasih kita nggak bilang terima kasih, ya nggak tahu diri. Tapi kalau kemudian itu menjadi ukuran basis, sehingga kalau tidak dikatakan sepertinya dosa, meri sekali ya. Padahal kan kita semua melakukannya untuk Tuhan katanya. Ya, sudah lakukanlah. Biarlah Tuhan yang memuji kita dan bukan orang. Bahwa orang memuji kita, thank you. Tapi bukan itu dream kita. Karena sudah seharusnya kita mengerjakan. Nah jadi saudara bisa lihat hakikat diri di dalam Injil itu hilang. Jadi kayak nggak ada begitu. Nah itu sebab kalau Injil ini diberitakan manusia ini ambruk sudah. Nggak ada apa-apanya. Bukan all about you, all about Christ. Gitu ya. Bukan kamu yang hebat dan harus berterima kasih. Karena sudah semestinya kamu begitu. Ya.
Ini kontras-kontras. Nah karena itulah Yesus bilang orang ini hanya beribadah untuk dengan mulut bibirnya, hatinya jauh dari aku. Karena mereka pakai ayat itu, ayat-ayat Alkitab, teksnya ditarik, dikeluarkan dari konteks, lalu disulap supaya cocok dengan saya mau apa. Ya, yang terakhir menurutkannya jadi pemikiran kita. Jadilah seperti imanmu. Padahal jadilah seperti imanmu itu menunjuk iman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, kan begitu kan? Itulah yang kita imani. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Itu kata Rasul Paulus, Galatia 2:20. Tapi yang sekarang terjadi lain. Jadilah seperti imanmu. Kamu apa? Dompet kosong pegang dalam nama Yesus. Ntar berisi. Kamu apa sakit? Dalam nama Yesus. Sakitnya sembuh. Oh ya kalau gitu hebat juga ya. Tapi lucunya, habis segini numpang tangan juga, nggak sembuh, pergi ke dokter juga. Lalu bilang dokter tidak perlu karena kuasa Allah hebat, mujizat Tuhan Yesus hebat. Ada gitu orang yang selalu khotbah mujizat, tapi dia langganan dokter. Tapi orang dia larang jangan ke dokter. Pasti kan saya pikir-pikir, saya juga nggak ngerti ya, kok bisa Tuhan tunjukkan itu faktual mata saya ngelihat begitu. Jadi saya pikir penuh mengerikan sekali ya. Dan jemaat itu begitu yakinnya nggak perlu ke dokter. Nah ini yang memang menjadi menakutkan saudara yang kekasih. Terjadi kekacauan yang sangat mengerikan. Sehingga tentang diri tadi saya powerful nih. Saya mau apa, bisa jadi apa, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Tuhan itu di mana? Sebetulnya itu cuma basa-basi. Itu yang Tuhan bilang. Ajaran yang mereka ajarkan cuma ajaran manusia. Itu sebab kalau kau makan, bukan yang masuk ke mulutmu menajiskan, tapi yang keluar dari hatimu. Ajaran sesat kacau itu. Nah tapi lucunya orang, ajaran sesat yang kacau ini nggak najis. Nggak boleh makan ini, nggak boleh. Nah ini orang Kristen, penyakitnya lucu-lucu gitu. Oh makan ini najis, oh makan itu dosa, oh ini nggak boleh, ini kan ada gini, ada gitu. Tapi ajaran kacau itu keluar terus. Hati-hati. ini konteksnya ini perhatikan. Maka ayat ini dipakai menunjuk peristiwa yang di atas. Ajaran-ajaran manusiawi tadi itu yang najis itu. Yang Tuhan nggak ajarkan tapi kok diajarkan. Yang Tuhan nggak kasih kok ditelen, kan gitu kan. Itu yang menajiskan. Tapi lucunya orang ributnya masuk ke mulut. Begitu. Iya menarik Pak. Kita bicara soal Injil atau pengembangan diri ya Pak ya. Kan kalau begitu seseorang menerima Injil, kasih karunia keselamatan, kan terjadi yang namanya pembaharuan pola pikir. Itu berarti kan ujung-ujungnya kan juga sama kan? Ke pengembangan diri juga Pak. Oh begini. Pengembangan diri dan pola pikir itu dua hal yang berbeda. Orang Kristen itu memang bertumbuh. Kalau pengembangan diri itu cuma bahasa. Ini kan pengembangan, jadi dirinya berkembang. Ini ini tadi bertumbuh bahasa Kristennya misalnya kan. Kan sama Pak. Loh prosesnya iya. Kontennya yang beda. Kalau pengembangan diri ini tadi yang saya bilang. Center point-nya adalah kamu. What you want you can. All about you. Itulah center point-nya. Jadi kamu ini bisa apa saja. Jadi kamu mesti kembangkan. Kalau yang satu, ini pengabdian sebetulnya. Tuhan sudah kasih apapun padamu, hidupmu persembahkan pada Tuhan yang terbaik. Otakmu berapa? IQ-nya 15 Pak. Kamu pakai berapa? 10. Pakai 15. Gitu loh. Jadi beda itu pengabdian. Berarti maksudnya sumbernya bukan. Sumber yang berbeda. Satu sumber mungkin dari bukan diri sendiri. Bukan sumber saja, bukan. konten. Konten itu isi dari pemahaman itu. Kalau satu tadi saya bilang isinya ini adalah saya. Ya, bahwa nanti saya jadi power itu nomor 2. Tapi saya bisa. Saya mampu. Jadi saya bisa mengembangkan diri saya. Saya bisa mencapai titik optimal saya. Oke, jadi seperti motivasi gitu. Nah, jadi ke saya dong. Jadi center point-nya saya nih ya, kontennya itu saya. Kalau sini kan Tuhan. Tuhan kan sudah tebus kamu kan. Ayo dong beri hidupmu untuk Tuhan. Tuhan udah tebus kamu kan. Kamu kaya. Kasih dong persembahanmu untuk Tuhan. Lah kan jadinya beda kan. Pasti sama berkembang, sama. Tapi berkembang dalam pengabdian, satu lagi berkembang dalam penemuan dirinya. Padahal tadi yang saya bilang, Kristen itu sangkal dirinya. Lah, ini begini loh jalannya. Itu perbedaan motivasi juga berarti ya Pak? Perbedaan motivasi ada? Iya, begini. Motivasi jadi berubah karena kontennya tadi kan. Konten basicnya kan tentang saya. Otomatis dong motivasinya tentang saya. Saya nggak akan merasa motivasi itu salah kalau saya sudah berdiri mengembangkan diri saya. Saya nggak akan rasa salah. Tapi waktu saya orang Kristen, loh kok jadi semuanya tentang kamu? Kalau tentang mereka ini mengembangkan diri, tapi akhirnya juga dipergunakan untuk membantu orang lain, bukan ujung. Itu yang saya bilang tadi. Waktu orang melayani Tuhan, emangnya nggak berkembang? Ya berkembang dong.
Saya misalnya ini ya, orang saya kasih contoh. Saya orang Kristen bertobat. Pertanyaannya gampang. Orang Kristen yang mau bertobat, orang ini rajin apa malas? Loh, Alkitab kan udah bilang, hei pemalas belajar sama semut. Berarti kan udah dosa dong kalau malas, rajin. Orang Kristen yang rajin, pertanyaan saya gampang. Orang rajin itu pintar apa bodoh? Pasti dia pintar. Paling tidak pintar sesuai tingkat IQ-nya dia. Dia maksimum lah. Lalu orang Kristen yang cinta Tuhan ini jujur apa enggak? Tanggung jawab apa enggak? Tahan banting apa enggak? Orang begini berkembang apa enggak? Apa rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, tahan banting? Berkembang enggak? Maksimal. Jadi kalau begini ada suatu motivasi yang sumbernya saya lihat berbeda nih. Satu dari internal, satu dari eksternal seperti ya Pak. Nah makanya kalau satu kan Tuhan kuasai saya. Saya jadi miliknya dia. Saya abdikan diri saya tanpa risau. Bahkan kalau saya harus mati, saya mati untuk dia. Kalau lihat bagian ini Pak, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Selama ini kan pemahaman kita tentang sesuatu yang najis keluar dari mulut itu kan kata-kata yang memaki orang atau sesuatu yang nggak berkenan pada orang lain. Tetapi justru di sini dikaitkan dengan pengajaran. Artinya kan sesuatu yang bisa menjadi memotivasi orang lain untuk seorang bisa mengalami entah itu pertumbuhan atau kesegaran yang baru dalam iman mereka. Nah kemudian dalam perkembangannya kan melihat orang-orang Kristen seperti ini yang mengajarkan orang untuk hidup benar, bertumbuh. Kalau kita lihat kan mereka hidupnya bertumbuh dan mereka berkata, ya kami sangat bertumbuh kalau di tempat yang seperti ini. Ya. Jadi pertumbuhan yang mereka ini mungkin konteksnya berbeda. Bagi mereka lebih kepada, ya saya dapat sesuatu karena ini menjadi bagian yang dapat saya terima. Oke, sebetulnya kan jadi begini. Pertama, tidak terlalu salah ketika dikatakan kata-kata yang najis itu yang keluar itu adalah caci maki dan seterusnya. Tidak terlalu salah. Karena itu bisa jadi bentuknya itu. Tetapi yang menjadi persoalan serius adalah basis berpikir. Ajaran nilai tadi. Ini yang merusak seluruh kita. Menajiskan hidup kita. Karena all about me misalnya kan, udah najis dong. Tuhan nggak ada lagi. Nah mungkin dari yang tadi Pak Niko, maaf saya potong, yang tadi Pak Niko sampaikan soal konsep bertumbuh juga mungkin bisa Bapak jelaskan. Pertumbuhan apa sih yang dihasilkan dari pemberitaan Injil atau materi pengembangan diri gitu? Semua orang akan bertumbuh. Orientasinya yang berbeda. Ini belajar. Nggak perlu bertuhan. Nggak perlu dia istilahnya orang Kristen yang materinya pengembangan diri. Ateis lah nih. Orang Rusia, komunis lah. Orang komunis kan banyak yang pinter-pinter. Berkembang dong dia. Orang Kristen juga berkembang. Tambah pinter. Bedanya di mana? Yang satu makin yakin diri, makin pede diri, dan dia rasa hebat. Yang satu dia makin dalam mengabdi. Bahwa semuanya untuk Tuhan. Jalannya beda banget. Tapi sama-sama ngetop. Semuanya untuk Tuhan ini kan berarti boleh dibilang kan kembali kepada masyarakat. Maksudnya kembali kepada manusia yang perlu ditolong gitu kan. Iya. Nah, saya menolong karena saya mau tolong. Saya menolong karena Tuhan perintah tolong, beda. Ini sama-sama ngasih duit sama orang miskin. Yang satu rasa itu belas kasihan kan kita juga bukan soal belas kasihan saja. Yang satu rasa ini hasil pendidikan moralitas yang tinggi. Nggak boleh hidup hanya untuk diri, untuk dia. Nolong. Kalau dia beragama motifnya gini, supaya saya dapat pahala. Dengan nolong. Yang satu, nolong. Saya udah diberkati Tuhan. Apa alasan saya nggak nolong? Sama-sama nolong motifnya udah beda bumi langit. Tapi kalau hasilnya sama gitu Pak, bukannya kan orientasi kita ke bukan hasil. pada hasil lah, itu dagang. Makanya dibilang kalau kamu dagang orientasinya hasil. Kalau buka gereja orientasinya hasil. Ya bubarlah kita. Yesus mati di atas kayu salib. Siapa yang mau? Kalau pengajaran memang kan berhasil Pak, selamat semua misalnya. Apanya yang selamat? Enggak semua kok. Kalau pengajaran tentang pengembangan diri ini kan Pak, kayaknya lebih gampang untuk diterima oleh orang pada umumnya. Ya. Pengajaran seperti terutama Kristen awam ya, itu masih agak baru. sulit. Bukan juga sebetulnya orang Kristen, bukan pada umumnya, bukan juga sebetulnya kita bilang orang Kristen yang baru lahir baru, bukan. Masalahnya basis gereja udah salah. Di sekolah minggu udah salah konsep semua. Jadi kita nih kerjanya yang salah. Jadi bukan titik, misalnya gini. Kalau ada anak SMP goblok, jangan gurunya dulu buru-buru disalahin. Ternyata SD-nya payah. Mundur lagi TK-nya ngaco.
Pak, dalam gitu. konsep ini juga bagi mereka yang mengalami benar-benar perubahan hidup ya, di dalam mungkin gereja yang memang mengajarkannya adalah materi pengembangan diri gitu. Nah, itu kan dari hidup yang rusak atau yang bagaimana dia berubah menjadi hidup yang baik, jadi lebih produktif gitu. Apakah gereja itu salah gitu? Terus kalau memang itu targetnya, ya nggak perlu jadi Kristen. Emang orang paling baik, sumbangan paling besar, ada yang namanya Bill Gates. Kok tanya iman Kristen, misalnya mungkin dia senyum-senyum lihat kita. Sorry, Anda kok konsep agamanya abad 15, abad 14. Tapi dia luar biasa loh. Afrika itu miliar US dollar itu. Jangan bilang kita nyumbang. Punya pun kagak, mimpi apa mau punya segitu. Nah, kalau begitu orang paling baik di kolong langit ini siapa? Ya Bill Gates. Karena dengan gini kita kebanyakan gereja kan saling berargumen soal pengajaran, Pak. Siapa yang benar, lu salah, ini salah. Nah itu daripada menghabiskan waktu untuk berargumen, lebih baik kan kita mengerjakan sesuatu yang langsung hasilnya bisa kelihatan. Sebetulnya sih sederhana setengah mati. Kalau kita bilang itu basisnya apa? Tadi yang saya bilang. Daripada berargumen gini lah. Kalau motif kamu cari pahala, Tuhan seneng nggak? Ya kan enggak kan? Loh betul dong. Sekarang saya kasih contoh, ada seorang pemuda yang disebut baik. Geri yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya dapat hidup kekal? Jangan gini, jangan gini, jangan gini. 5 hukum dari hubungan dengan sesama. Dia jawab apa? Semua sudah kulakukan. Selesai dong. Yesus enggak tuh. Jual semuanya ikut aku. Hanya dia nggak mau, hartanya terlalu banyak. Artinya dia cinta apa? Hartanya daripada Yesusnya. Yang kedua, yang dia lakukan selama ini apa? Supaya dia dibilang baik. Dan Yesus nggak mau. Nah, jadi kamu nggak baik. Kamu sudah membuktikan, sebetulnya dia datang mau supaya membuktikan diri bahwa dia adalah pemuda kaya hebat yang baik. Tapi Yesus gugurin. Sekarang pertanyaan saya, pemuda itu suka nggak sama Tuhan Yesus? Kalau tersinggung. Nah itulah gereja. Iya mau jadi gereja benar. Banyak yang tersinggung. Nah, satu, itu sebab kita bukan mengumpulkan orang kan bergereja. Jiwa itu kan bukan hebatnya seorang pendeta khotbah orang bertobat. Saya nggak percaya bahwa saya hebat khotbah lalu orang tobat. Selama orang bertobat lewat pelayanan saya tahu betul. Cuma Yesus titip lewat Big Man Sirait. Itu dia yang bikin orang bertobat. Maka orang bodoh pun bisa ngomong orang bertobat. Kuasa Allah mana tahu. Nah, tapi bagaimana supaya kita punya kebanggaan terhadap kebenaran itu? Ingat ya, banyak dipanggil sedikit dipilih. Kita ini minder kalau dikit. Nah itu problem. Ini semua orang makan nih. Enak, 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 enak. Orang Batak bilang saksang enak. Orang Padang bilang yang pedes-pedes enak. Manado bilang, wah kalau makan ikan torang tidak pedas, apa itu sambal tidak ada kan gitu. Datang orang Jawa, jangan terlalu pedas manis. Ya, datang lagi yang ini, lain lagi yang ini, lain lagi. Ini suku-suku. Pertanyaannya, mana makanan yang enak? Tergantung yang makan. Sesuai selera masing-masing. Nah, akibatnya, you bisa bayangin kalau gereja itu adalah pujasera. Pusat jajanan serba ada. You mau apa silakan. Lah, matilah kita ini. Nah, makanya sebetulnya akhirnya gereja itu memang kita harus akui, harus sadar benar nih. Nggak akan pernah bisa disukai banyak orang. Kalau gini Pak, pengembangan diri kan bukan hanya di gereja, tetapi mulai keluar ke marketplace misalnya. Mereka berpesan di sini kan ada nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai prinsip iman Tuhan yang ditanamkan. Bagaimana? Ini itu bedakan dulu antara, jangan dicampur aduk dulu. Ada prinsip-prinsip nilai. Ini pengembangan diri ini kontennya ini. Udah saya bilang tadi kalau istilah bahasa di sini juga orang Kristen juga berkembang, bukan tidak. Kalau nggak berkembang Tuhan juga marah. Kalau kamu punya 2 talenta harus jadi berapa? 100% kan? Kalau 5 harus jadi 10. Itu prinsip dulu nih. Tapi konten penyebab atau tujuannya apa? Satu pengabdian, satu menemukan hakikat diri. Itu yang penting. Jangan lari misalnya kan ada begini. Itu jadi kasus yang sebetulnya kulit. Yang kita harus lihat kan saya bilang tadi konten. Jangan terjebak pada kulitnya. Begitu loh. Nah makanya kita bilang tadi. Loh, saya pendeta, saya nggak akan pernah mau berhenti belajar. Saya bukan pendidik, kita bikin sekolah. Ya. Saya bukan dosen, kita lagi mau merancang membuat STT untuk menjawab tantangan zaman ini. Saya akan merancang satu mata kuliah bagaimana kepemimpinan Kristen di dalam konteks zaman. Bagaimana teologi itu mendarat di zaman era yang sangat mengerikan di era posmo ini. Nah,
Nggak harus kan? Tapi saya mesti kembangkan diri saya dong. Ya dong, saya belajar. Jadi sehingga saya bukan pendidik, pendidikan saya latar belakang pendidikan, nggak ada soal pendidikan, kita bisa bikin sekolah kok. Semua kita mau belajar, mau otodidak kok. Kita ada pelayanan di radio, ada pelayanan ini, ada pelayanan di televisi. Emang saya kameramen atau biasa syuting? Kan tidak. Tapi kan bisa belajar. Berarti dibandingkan 10 tahun lalu dengan sekarang saya sangat berkembang. 10-15 tahun lalu dengan sekarang saya sangat berkembang. Jadi, termasuk dalam pergaulan. Berarti dari pengabdian ini hasil tolak ukur keberhasilan itu berbeda Pak ya? Dari yang satu pengabdian, dari yang satu... Tuhan mau pakai kamu sejauh mana? Pertanyaannya sederhana. Talentamu berapa? Kamu udah serahkan gak sama Tuhan semua? Kalau belum serahkan, itu. Ya, sayang sekali ya pemirsa ya, waktu tidak memungkinkan kita untuk lanjut. Kita minta Pak Bigman untuk berikan kita bahan perenungan. Hati-hati saudara, jangan terjebak seakan-akan Kristen tidak berkembang. Justru harus. Karena prinsip talenta 2 jadi 4, 5 jadi 10 adalah maksi teologi. Nah, itu saya tumbuh kembangkan. Hari ini kita tidak bisa bicara itu. Bagaimana orang Kristen harus maksimum. Tetapi ada perbedaan yang sangat prinsipil. Jikalau orang Kristen berkembang secara maksimum dalam kerangka pengabdian totalnya kepada Tuhan, sehingga dia hilang dirinya, Kristus yang ada sepenuhnya. Sebaliknya materi pengembangan diri pada umumnya adalah menemukan jati dirinya. Be yourself. Lalu dia menjadi dia pada dirinya. Hanya dibungkus dengan bungkus agama karena Kristen. Ini Tuhan, ini apa. Sebetulnya kamu yang lagi kamu bicarakan. Tuhan ini cuma bungkus, nah ini agama. Itu sebab pada akhirnya finalitas hidupnya menjadi berbeda. Standar ukurnya jadi beda. Yang satu kaya adalah kalau bisa menolong banyak orang. Yang satu kaya adalah kalau punya banyak barang. Nah itu dua hal yang berbeda setengah mati. Karena itu kita penting sekali hati-hati untuk menjadi orang Kristen yang penuh dan utuh. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Minta Guru Injil Niko berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh berdiskusi. Kami mengucap syukur biarlah pimpinan Tuhan terus menyertai kami sehingga kami menjadi umat Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah pemirsa akhir dari diskusi kita minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Semoga acara ini dapat memberkati pemirsa dimanapun pemirsa berada. Sampai jumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. 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 Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,